Kita di seputar kali ini bakal ngebahas tentang apa itu bank sentral, terus bank sentral di negara lain itu seperti apa. Jadi si BI ini sebagai bank sentral ngapain? Terus ada anggota Dewan Gubernur, ada kedudukan BI di tata negara sama tugas dan wewenang. Ini aku persimpel sesimpel mungkin penjelasan ini karena biasanya bank sentral ini kalau di pelatihan beberapa sesi gitu. Jadi aku jelasin dalam waktu 1 jam ke depan lah sebelum kalian makan siang ya. Yang pertama, ada yang tahu nggak apa itu bank sentral? Ada yang bisa jawab nggak? Atau belum pada tahu nih, bank sentral itu apa? Oke, Bayu Indra, monggo. Oke, terima kasih Mas Yoga. Nama saya Hmm, Bayu dari Universitas Mula Warman, penempatan di hmm, Bank Indonesia KPW Kalimantan Timur. mantap. Jadi untuk definisi dari bank sentral sendiri, menurut saya itu adalah em, sebuah institusi yang dimana bertugas untuk memelihara dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Dan dalam kasus Bank Sentral Indonesia sendiri ini juga turut berperan dalam mengawasi dan mengatur sistem keuangan dan sistem pembayaran seperti itu, Mas Yoga saya kira. Oke, thank you sudah menjawab. Langsung dijawab tujuan tunggal Bank Indonesia tuh tadi. Mantap benar. Ya, thank you ya udah jawab ya. Ini aku langsung next. Nah, jadi secara definisi sebenarnya bank sentral itu benar tadi, yaitu bank yang memegang simpanan dari bank lain dan menggunakannya untuk settlement pembayaran antar bank. Ini menurut definisi ya, by definition. Terus kenapa sih disebutnya bank sentral? Ini kalian bisa baca juga dari Charles Goodhart. Karena posisinya berada di tengah-tengah bank sentral. Jadi kalau kalian sempat ada tahu kayak Bank Indonesia tuh banknya bank ya ini, gitu maksudnya karena ini gitu karena dia menyimpan simpanan bank lain kayak gitu. Terus kalau dari sisi 7 area bank sentralnya sendiri itu ada ini by definition juga ya. Jadi areanya bank sentral itu sebenarnya pengendalian kebijakan moneter, nilai tukar, cadangan devisa, agen fiskal, lender of last resort. Nah ini juga kalian nanti bakal seru nih kalau dibahas. Terus ada mengelola sistem pembayaran, mengelola pembelian mata uang, dan mengatur dan mengawasi perbankan. Nanti mungkin aku nggak akan ngejelasin secara definition, tapi aku bakal ngejelasin secara bedanya apa itu bank sentral sama itu apa bank biasa. Karena ini masih banyak yang salah. Nanti itu di slide selanjutnya deh. Nah, nih aku jelasin dulu bedanya ya di negara lainnya. Jadi, bank sentral itu di negara-negara beda negara, beda juga cakupan si pengawasannya. Contoh di Indonesia, dia sebagai otoritas moneter, ini bank sentralnya ya, sebagai otoritas moneter jelas, tapi dia tidak mengatur bank. Kenapa? Karena dari tahun 2011 pengaturan perbankan itu sudah pindah ke OJK. Makanya kita sama OJK itu ibaratnya udah beda. Nanti aku jelasin juga bedanya di slide setelah ini. Tapi intinya Bank Indonesia itu sekarang udah nggak ngatur bank lagi. Gitu. Kita hanya mengawasi itu pun secara makro, tidak secara mikro. Ngerti nggak bedanya sampai sini dulu nih? Nih yang tiga ini ya, lihat dulu nih yang tiga. Bank Indonesia itu sebagai otoritas moneter, iya, yang mengatur pencetakan uang, yang mengelola ibaratnya jadi kas negara, iya. Tapi dia tidak mengatur perbankan. Tapi dia yang mengatur sistem pembayaran. Sedangkan kalau lihat nih ke negara tetangga kita Malaysia, bank sentralnya itu otoritas moneter iya, mengatur bank juga iya. Ini sama kayak Bank Indonesia sebelum tahun 2011. Gitu. Nah ini di tiap negara juga lain beda-beda. Kayak Prancis nih contoh, otoritas moneternya iya, tapi dia nggak ngatur bank sama nggak ngatur sistem pembayaran, cuma sebagian doang. Apakah kondisi ini lebih baik misalnya kenapa Indonesia nggak mencakup kayak kayak Prancis atau nggak nyangkup kayak Malaysia? Ini tergantung dari kondisi negara masing-masing. Ibaratnya sistem tersebut yang kayak kita anut di Indonesia nih bank sentral, ya ini udah sistem yang terbaik kalau pengaturan bank itu dipindah ke OJK kayak gitu. Sampai sini aman ya? Ini biar pelan-pelan nih. Oke, aman ya. Ini kita
lanjut. Bank Indonesia sebagai bank sentral. Nah, ini yang seru. Jadi apa yang bedain kita sama bank-bank lainnya? Jadi yang sebelah kiri itu kalian nih, kalian sama keluarga kalian misalnya. Kalian nyimpen duit kadang di bank kayak BRI, Mandiri atau BCA salah satunya. Nah, si bank-bank ini menyetorkan lagi uangnya ke Bank Indonesia penyimpanannya, gitu. Dan begitupun ketika misalnya kalian mau narik duit, misalnya nih katakan Jono mau ngambil duit di Mandiri, Mandirinya likuiditas di kasnya kurang, ya dia ngambil lagi dari Bank Indonesia kasnya, gitu. Ngerti nggak bedanya? Kalian tuh nggak bisa langsung ke BI, harus lewat perantara bank-bank ini. Paham nggak sampai sini? Pinter ya, paham ya? Lanjut ya, ini udah tahu sekarang bedanya bank biasa sama Bank Indonesia bedanya apa gitu. Nah, ini bedanya juga. Kalau Bank BRI, Mandiri, BCA, mereka tuh profit oriented. Mereka memang nyari profit, sedangkan BI tidak mencari profit. Tujuan kita tuh ya ini, apalagi setelah ada undang-undang yang baru. Kita tuh tugasnya jadi nambah, jadi kayak menjaga stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, sama menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan gitu. Jadi dari segi tujuan udah beda gitu. Jadi jangan ada lagi ya teman-teman KMBI yang salah sebut, apalagi nyebut ke masyarakat Bank BI, tolong dijaga. Jangan ada pernah nyebut Bank BI. Kita nyebutnya jadi Bank Indonesia lagi. Cukup BI itu udah Bank Indonesia. Ini adalah timeline evolusi tugas dari Bank Indonesia. Dari mulai dulunya tuh di Javas Bank, ini tugasnya udah tinggal dibaca sendiri lah kalau ini ya. Kita dari tiap tahun, apalagi dari tahun 99 itu ada independensi kita. Lalu di 2009 juga tuh. Nanti ada yang undang-undang yang baru belum aku masukin di sini sih. Tapi bedanya cuma nambah di tugas aja gitu. Kalau ini dibaca aja. Nah, yang ini. Tadi yang disebutin sama siapa? Bayu ya? Ini nih. Tujuan tunggal dari Bank Indonesia itu mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Gimana caranya sih ini? Nah, ini tuh ada banyak-banyak caranya. Nanti aku jelasin di akhir ya, kalau yang ini ya. Gimana, kenapa dia harus dijaga gitu. Nih, Bank Indonesia dipimpin sama siapa sih gitu. Siapa tahu ada yang masih salah kayak Bank Indonesia kayaknya dipimpin sama menteri deh gitu. Enggak, Bank Indonesia dipimpin oleh orang-orang. Yang kiri atas ini gubernur kita Bapak Peri Warjio. Kalian harus tahu ya. Yang ini gubernur kita Bapak Peri Warjio. Ini setingkat kalau di nomor RI 12 nih. Lalu di bawahnya ada ya Ibu Deputi Gubernur Senior, Bu Desti Damayanti, dan di bawahnya adalah 4 anggota Dewan Gubernur. Itu Pak Doni Primanto-Juwono, Pak Dodi Budi Waluyo, Pak Judah Agung, sama Ibu Aida S. Budiman. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Masih aman? Oke. Ini kedudukan Bank Indonesia. Ini ada yang nanya dulu nih, beda tugas sama kewajiban apa Kak? Ini tugas kewajiban apa nih nanya nih? Gubernur. Oke. Kalau ini dijelasin satu-satu, misalnya kayak Pak Doni Primanto-Juwono. Nah, di Bank Indonesia tuh kan kalian banyak satuan kerja tuh yang memang punya tugas dan ininya masing-masing. Nah, biasanya tugas departemen-departemen tersebut dibawahi oleh ADG, aku bilangnya ADG ya, anggota Dewan Gubernur. Ini membawahi tertentu. Contoh, Bank Indonesia Institute itu ada di bawahnya Pak Dodi Budi Waluyo. Terus Departemen Komunikasi ada di bawahnya Pak Doni Primanto-Juwono. Dan kalian kantor perwakilan yang ditempatkan di sana itu ada di bawahnya Ibu Aida S. Budiman. Jadi departemen tersebut yang punya tugas-tugas tersebut diawasi oleh anggota Dewan Gubernur ini gitu. Sedangkan Pak Peri sama Ibu DGS biasanya yang mengawasi secara holistik ibaratnya dari atas. Kayak gitu sih.